Rahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a maradatillah wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Falah, Ustadz Hamidur Rahman, juga para tamir-tamir masjid, para jamaah sholat zuhur, yang semoga semuanya kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah terus berikan kenikmatan ibadah ini pada kita sampai kita meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Kashful Ghummah, mahakarya daripada Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, yang mana beliau mengatakan tentang inzarul mu'sir, menunda atau memberi batas tempo lagi, perpanjangan waktu lagi, atau bahkan nanti akan melepaskan sama sekali orang yang berhutang kepada kita. Ini bab kayaknya akan terasa berat bagi sebagian orang ini kayaknya nih. Dengar judulnya udah, waduh Ustaz, berat nih kayaknya nih. Tapi memang begitulah. Kata Abu Ya sendiri dalam makalah beliau mengatakan al-jannah mahi balash. Surga itu enggak gratis, kata beliau. Untuk dapat surga memang harus ada pengorbanannya. Untuk dapat surga memang harus ada sabarnya. Termasuk juga dalam bermuamalah dengan orang lain yang enggak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu juga bentuk dari ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk tahu bagaimana kita menyikapinya. Kita baca hadis yang pertama. An Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi zillil arsy yaumal qiyamah. Siapa yang mau memberi waktu kembali, menunda kembali, pada sudah jatuh tempo ini, dari orang yang berhutang kepada dirinya. Jadi ada orang berhutang kepada dirinya, waktunya sudah jatuh, waktu kita tanya ternyata dia belum mampu untuk membayar sekarang, maka siapa yang mau kembali menambah waktu, atau bahkan au maha anhu, bahkan merelakan sama sekali, ya sudah, kalau memang bisa berapa lama lagi dikasih waktu, atau kalau dia lebih mampu lagi, ya sudah nggak usah dibayar, misalnya seperti itu, maka janjinya Nabi SAW katakan kana fi zillil arsy yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat dia berada di bawah naungan arsy. Ini keistimewaan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Hanya orang-orang yang benar-benar mampu menaklukkan nafsu terbesarnya. Bayangkan, ini adalah bagian dari bab sedekah. Cuman bedanya, kalau kita bersedekah sesuatu, itu kadangkala yang menerima sedekah butuh, kadangkala tidak. Kita sore-sore bagi-bagi takjil, itu pahalanya banyak. Tapi bisa jadi yang menerimanya memang orang yang tidak mampu beli, dan mungkin kebanyakan yang menerimanya orang yang sudah beli takjil sendiri. Kita waktu menyedekahkan pakaian atau apa, bisa jadi akan diterima oleh orang yang nggak punya pakaian, atau yang menerimanya orang yang di rumahnya sudah banyak pakaian. Tapi kalau sudah urusannya hutang, pertama orang tidak akan berhutang kecuali dia butuh. Dia rela mempermalukan dirinya, menjatuhkan harga dirinya untuk berbicara, dan mungkin sebelum datang menghadap ke kita dia sudah mengatur omongan sedemikian rupa bagaimana untuk bisa meminjam dari kita, dan tentunya kita pun memilih-milih ya kepada siapa kita akan percaya dan kepada siapa kita tidak percaya. Maka ini benar-benar orang yang butuh. Kemudian saat sudah tiba waktunya, berarti kan sudah lama dari waktu yang kita sepakati bersama, dari mulai dia meminjam sampai waktu tersebut, sampai belum bisa juga untuk bayar, berarti memang karena ada sesuatu kesulitan yang ada pada dirinya. Maka itu yang dijanjikan. Kalau dia mau menunda kembali,
juga sama, nanti di hari kiamat akan berada di bawah naungan arsy. Atau seandainya dia mampu, dia mau untuk lebih besar lagi dapatnya, dia bebaskan sama sekali. Hadis yang kedua masih terkait dengan itu, dari Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu juga, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu an yunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha anhu." Siapa yang ingin nanti di hari kiamat Allah selamatkan dia dari berbagai macam hal-hal yang dia takuti, ketakutan-ketakutan, berbagai macam keburukan hari kiamat, mulai dari sulitnya mahsyar, mulai dari menakutkannya hisab, mulai dari menyeramkannya menyeberangi sirat, dan berbagai hal yang kita semuanya nggak tahu apakah kita akan selamat atau tidak. Siapa yang ingin ditolong oleh Allah dalam keadaan-keadaan yang menakutkan seperti yang disebutkan tadi nanti pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberi waktu lagi untuk orang yang sulit membayar hutangnya, atau dia bebaskan sama sekali. Kemudahan yang kita berikan kepada saudara kita waktu kita ada di dunia tidak akan sia-sia begitu saja. Allah akan membalas dengan memberi kemudahan kepada kita nanti waktu kita di akhirat. Dan kesulitan dunia ini perkara sederhana, tapi kalau sudah kesulitan akhirat, siapa yang nggak butuh? Semuanya butuh untuk diselamatkan. Maka harapan kita mungkin sedikit bantuan kita dengan mengikhlaskan apa yang dipinjam dari kita ini, yang insya Allah itu pun tidak akan sama sekali mengurangi jatah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan membuat kita jadi kesulitan karena mengikhlaskan hutang tersebut. Ini akan dibalas dengan kemudahan di hari kiamat, pada saat itu setiap orang merasakan ketakutan, karena akan berhadapan dengan catatan amalnya yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bisa dijadikan sebagai wasilahnya, sebagai perantara untuk mendapatkan pertolongan nanti, yaitu dengan apa? Memberi waktu tambahan jika dia belum mampu, atau kalau kita mau, kita bebaskan dia dari hutang tersebut. Hadis yang selanjutnya dari Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talaqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum." Ini kisahnya orang terdahulu. Nabi menceritakan, dulu ada satu orang laki-laki yang sudah meninggal, kemudian rohnya dibawa oleh para malaikat. Saat sudah akan ditentukan nanti orang ini selamat atau tidak, masuk surga atau masuk neraka, maka malaikat bertanya kepada laki-laki ini, "Kamu waktu hidup di dunia punya kebaikan apa?" Kata laki-laki ini, "Saya ini kayaknya nggak punya kebaikan." Para malaikat bertanya lagi, "Coba kamu ingat-ingat, kamu punya kebaikan apa? Sebutkan saja." Maka laki-laki ini mengatakan, "Kuntu udayunun nas." Saya ini dulu waktu di dunia suka ngutangin orang. Kalau ada orang perlu, saya bantu kasih hutang. Perlu, saya bantu kasih hutang. Ini cuma menghutangi loh, uangnya kembali lagi. Bukan sedekah. Kalau sedekah setelah dilepas nggak balik. Ini nggak, dihutangi. Saya hutangi, banyak orang saya bantu. Kemudian saya selalu berpesan kepada anak buah saya, kalau menagih orang-orang yang berhutang kepada saya itu dengan dua pilihan. Pertama, kalau mereka bisa mampu bayar, langsung bayar. Kalau nggak mampu, kasih waktu lagi. Atau yang kedua, kalau kalian anggap orang ini kayaknya memang benar-benar nggak mampu, ditunggu sampai kapanpun, sudah bebaskan saja. Saya selalu pesan begitu kepada anak buah saya yang saya suruh menagih hutang. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tajawwazu anhu. Udah bebaskan dia dari semua dosa-dosanya. Maksudnya apa? Nggak masuk neraka, tapi dimasukkan ke dalam surga. Di riwayat yang lain yang tidak disebutkan dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini, saya lebih berhak untuk membebaskan hamba-hamba daripada kesulitannya daripada kamu, wahai manusia. Kalau kamu di dunia suka membebaskan kesulitan orang-orang, saya lebih berhak untuk membebaskan para hamba-hambaku dari kesulitannya. Sudah, karena kamu suka memudahkan mereka waktu di dunia, kamu masuk ke dalam surga. Dan Nabi yang menceritakan ini, kejadian ini terjadi pada umat yang terdahulu.
Nah, disebutkan di riwayat yang lain, ana ahaqqu bidzaminka. Saya lebih berhak, kata Allah, daripada engkau untuk melakukan hal tersebut, untuk membantu kesulitannya orang-orang. Di hadis yang lain, wa an Sayyidina Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man anzara mu'siran falahu kullu yaumin mithluhu shadaqah. Siapa yang mau menunda orang yang belum mampu membayar hutangnya, maka setiap satu hari dia menunda dihitung sedekah. Sejumlah berapa? Sejumlah uang yang dipinjam. Teman kita pinjam berapa? 1 juta. Jatuh tempo kapan? Hari ini. Kita datang ke rumahnya. Gimana nih? Udah ada belum? Belum nih. Minggu depan ya? Ya sudah, minggu depan. 7 hari berarti. Maka selama 7 hari kita dianggap bersedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta selama 7 hari. Bersedekah 7 juta tanpa keluar uang 7 juta. Kita nggak keluar uang 7 juta, tapi menunda untuk menagih 1 juta tadi selama 7 hari. Maka 1 harinya dianggap sedekah senilai yang dihutangi. Di riwayat yang lain disebutkan, kalau belum jatuh temponya, maka 1 hari itu dihitung 1. Tapi kalau sudah jatuh temponya, dia minta tambahan lagi, itu malah lebih besar lagi. Untuk 1 harinya dihitung 2 kali lipat sedekah dari apa yang dia pinjam. Jadi kalau seandainya dia pinjamnya 1 juta, sudah jatuh tempo, kemudian kita beri waktu 7 hari lagi, maka bukan 7 juta, tapi 14 juta. Karena sudah lewat dari temponya, kita mau menambah lagi. Di riwayat yang lain disebutkan seperti itu. Ini saking besarnya pahala memberi tempo kepada orang yang belum mampu membayar hutang kepada kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu motivasi yang sangat besar bagi kita untuk sekali lagi memudahkan orang-orang yang kesulitan. Kalau kita bersedekah, sekali lagi belum tentu orangnya memang benar-benar butuh. Tapi kalau sudah sampai orang ini berhutang, nggak ada orang berhutang kecuali dia pasti sudah butuh. Maka kita yang melihat, kalau memang kita anggap dia ini mampu, ini pekerjaan punya kok, mungkin masih ada kebutuhan yang lain, ya sudah kita kasih waktu lagi. Tapi kalau kita lihat ini nggak bisa, pekerjaan pun kayaknya belum dapat. Kalau dikejar-kejar terus seperti itu, kesian orangnya. Jumlahnya pun kita masih bisa hati kita untuk melepaskannya. Ya lihat dia juga ya, tergantung kemampuan kan. Ini modal toko kita ini 200 juta, diputer, diutang sama dia 100 juta, nggak balik, bisa kita yang akhirnya berhenti kan gitu ya. Apa itu kata netizen sekarang Pak? Jepang hancur karena bom, usaha hancur karena bon, kan gitu ya. Ini uang usaha saya nih, kalau nggak kembali, kalau memang begitu nggak usah diikhlaskan, dilepas, tapi kita beri tambahan waktu, tergantung kemampuan kita. Dan hadis ini nggak ada paksaannya sama sekali. Nabi menawarkan, kamu pengen pahalanya, kamu pengen dapat kelebihan-kelebihannya, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma juga mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, man arada an tustajaba da'watuh wa an tukshafa kurbatuh falyufarrij an mu'sirin. Siapa yang ingin doanya mustajab dan siapa yang ingin kesulitannya beres, maka hendaklah melakukan hal ini, memudahkan orang yang kesulitan membayar hutang. Maka ini adalah beberapa motivasi-motivasi untuk jika kita dihutangi oleh teman, saudara atau kerabat kita, sehingga kita memberi tambahan waktu atau membebaskan sama sekali. Pertanyaannya, kita ini kategori yang mana? Kategori orang yang menghutangi atau kategori orang yang berhutang? Ustadz, ini kayaknya pembahasannya bukan untuk saya ini. Untuk siapa aja? Ini kayaknya untuk orang yang menghutangi saya ini. Kebetulan saya bukan yang menghutangi Ustadz, saya pula yang banyak utang nih, jadi gimana ini? Maka tidak kalah penting kita mengerti tentang bagaimana saat kita yang kena giliran berhutang kepada orang lain. Ini tadi pembahasan pertama, kalau kita yang menghutangi, maka sebaiknya kita beri waktu atau mengikhlaskan dengan berbagai macam ganjaran yang akan didapatkan. Ada kalanya kita yang berhutang.
Maka apa yang harus kita lakukan? Nomor satu, saat kita berhutang, pastikan untuk memasang niat yang baik saat kita berhutang. Niat yang baik itu apa? Niat untuk membayarnya. Jangan sekali-kali kita meminjam uang dari seseorang kecuali dalam hati kita berniat untuk membayarnya. Karena apa? Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu. Siapa yang meminjam uang dari orang lain dan dia punya keinginan membayarnya, keinginannya kuat. Ini karena kebutuhan, saya terpaksa meminjam dan saya nggak ada keinginan untuk nggak bayar sama sekali. Niat saya adalah membayarnya, maka apa janjinya? Addallahu anhu. Allah pasti tolong dia untuk melunaskan itu. Dan silahkan kita buktikan, selama ini kalau kita sempat berhutang dan hutang itu terbayar, itu adalah hutang-hutang yang memang dari awal kita niat untuk membayarnya. Tapi sebaliknya, wa man akhadha yuridu itlafaha atslafahullah. Siapa yang meminjam harta dari orang lain tapi nggak ada keinginan membayarnya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan terjadi. Hutang-hutang yang sampai saat ini kok nggak terbayar juga, padahal gaji ada terus, pemasukan selalu ada, kebutuhan sehari-hari tercukupi bahkan berlebih. Iya ya, kenapa hutang yang itu kok belum terbayar sampai sekarang? Tanyakan kepada hati. Jangan-jangan memang waktu meminjam nggak ada niat untuk mengembalikan. Banyak alasan. Pertama, mungkin karena mengira, oh itu orang dekat saya, nanti nggak apa-apa. Ini kadang disepelekan. Justru karena dia orang dekat, hubungan harus lebih dijaga. Justru karena dia kerabat, apalagi saudara, ini harus lebih diperhatikan. Atau alasan yang kedua, karena kita menganggap, oh itu orang kaya, orang mampu, utang saya nggak seberapa, dibayar nanti juga, uangnya masih banyak, nggak ada hubungannya. Entah dia orang mampu atau tidak mampu, di akhirat akan tetap ada tuntutannya kalau kita tidak membayarnya. Jadi siapa yang saat berhutang, haruslah dia pasang niat yang baik. Ya Allah, saya melakukan ini karena keterpaksaan dan Engkau Maha tahu, hamba berniat untuk membayarnya. Mudahkan rezeki hamba. Yang kedua, harus dengan cara yang halal. Karena sekarang ini mohon maaf, sering kita dapat telepon nggak jelas, nawarkan utang. Bapak-bapak sama enggak? HP-nya suka dihubungi nomor nggak jelas kan? Begitu diangkat semuanya sama, nawarkan utang. Nggak ada yang nawarkan istri, nawarkan utang semua. Nawarkan istri, bismillah, nawarkannya utang. Kemudian caranya, wallah alam, kita nggak ngerti nih proses apa yang akan digunakan oleh mereka. Maka pastikan tahap yang nomor 2, proses yang halal. Karena yang membuat kita sulit untuk membayarnya, mungkin dari awal kita sudah bermaksiat dengan hutang tersebut, dengan memilih proses yang tidak halal. Itu nanti pembahasan lengkapnya ada dalam pembahasan fikih. Jadi kalau sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Saya sudah terlanjur mengambil hutangan dengan cara yang tidak halal. Nomor 1, tobat dulu kepada Allah. Dan tetap minta kepada Allah pertolongan. Insya Allah kalau kita tobat, walaupun sudah terlanjur jalan hutangnya, benar-benar niat untuk membayar, Allah akan tetap berikan kemudahan. Kemudian yang ketiga, usaha, ikhtiar. Karena nggak cukup kita meminjam dengan cara yang benar, dan nggak cukup kita niat yang baik saat meminjam, itu nggak akan bisa selesai kecuali harus ada ikhtiar. Dan ikhtiar ini yang menakjubkan. Kadang-kadang yang penting kita ikhtiar, walaupun seolah-olah pemasukan kita ini nggak akan cukup secara nominal untuk membayar hutang tersebut, tapi karena kita tunjukkan kesungguhan ikhtiar kita, Allah berikan kepada kita jalan. Apa ikhtiarnya? Nomor 1, ikhtiar membayar hutang adalah takwa. Belum bisnis, usaha, buka toko, itu nanti. Nomor 1 ikhtiar membayar hutang adalah takwa. Kalau pengen hutang kita beres, jangan berbuat dosa. Kalau pengen hutang kita selesai, jangan tinggalkan kewajiban. Sambung silaturahmi, bakti sama orang tua. Kalau ada dengan kerabat nggak akur, ayo segera akur. Kalau ada sholat yang ditinggal, ayo kita tetap sholat. Puasa jangan ditinggal, jangan berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, jalan keluar, dan Allah beri dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka.
Ada yang ikhtiarnya dengan usaha pontang-panting, saking maksimalnya usaha ninggalin sholat, nggak beres urusannya. Ada yang ikhtiar luar biasa, bekerja keras siang malam, gara-gara kerja keras lalu Ramadan nggak puasa, nggak selesai urusannya. Ikhtiar ini hanya jalannya, tapi pemberi rezekinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mencari sesuatu kecuali dari jalannya Allah. Jadi nggak ada istilah yang berlaku di masyarakat, Ustaz, zaman sekarang nih jangankan cari yang halal, Ustaz, cari yang haram pun payah. Nggak ada kayak gitu. Justru yang ada, pastikan jalurnya halal, maka pasti ada kemudahan. Yang nomor 2, apa sih bentuk ikhtiar itu? Bentuk ikhtiar itu adalah, yuk kita dengar beberapa kisah tentang dulu di masa Nabi banyak orang-orang terlilit hutang. Bagaimana Nabi memberi mereka solusi? Kisah yang pertama dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada satu orang budak mukatab. Budak mukatab itu gini Pak, budak yang dijanjikan sama majikannya, kamu kalau bisa bayar sekian, kamu saya merdekakan. Itu namanya budak mukatab. Budak ini maksudnya hamba sahaya, bukan budak Pontianak, bukan. Hamba sahaya. Kalau kamu bisa bayar sekian, kamu saya merdekakan. Ada seorang budak mukatab. Kemudian dia datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan, wahai Sayyidina Ali, wahai Khalifah, saya ini dijanjikan majikan saya, kalau bisa bayar sekian saya merdeka. Solusinya apa wahai Sayyidina Ali? Sayyidina Ali mengatakan, ala u'allimuka kalimat 'allamanihinna Rasulullah. Mau enggak saya ajarin beberapa bacaan yang Rasul langsung ajarin kepada saya? Oh, mau, kata budak ini. Karena ini langsung dari Nabi. Langsung ke Sayyidina Ali langsung mengajarkan kepada dirinya. Mau saya wahai Sayyidina Ali, apa yang diajarkan Rasulullah? Saya pengen bisa merdeka ini. Maka kemudian Sayyidina Ali mengajarkan bahwa doanya adalah, Rasulullah mengatakan, walaupun kamu punya hutang dan kebutuhan sebesar gunung, kamu pasti akan bisa membereskannya. Baca ini, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ini ada banyak redaksinya, tapi yang riwayat dari Sayyidina Ali isinya 2 ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan hamba dengan yang halal sehingga hamba tidak akan mengambil yang haram. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakan hamba dengan keutamaanmu dan rahmatmu dari orang-orang selain engkau, dari yang lain selain engkau. Akhirnya dibaca oleh budak ini siang malam dibaca, dia pun dapat rezeki. Dari mana jalannya? Padahal dia seorang budak, nggak punya toko, nggak punya usaha. Nggak usah tanya jalannya dari mana, urusan Allah. Setelah dibaca siang malam dibaca, kemudian akhirnya apa? Dia dapat rezeki itu, dibayar kepada majikannya, dia pun merdeka. Alhamdulillah. Kisah yang berbeda datang kepada seorang sahabat juga. Jadi cerita sahabat ini, pada suatu ketika ditemukan oleh Nabi SAW ada di masjid. Sahabat dari Ansor, namanya adalah Abu Umamah. Nabi masuk ke dalam masjid, Abu Umamah ini ada di dalam masjid, temenung sendirian, Pak. Dan kita peka, kalau lihat ada kawan temenung sorang-sorang dalam masjid, jangan lupa ditanya ada apa gitu, Pak. Takutnya ada sesuatu yang nggak mau cerita, tahu-tahu dengan baca berita di koran pula telah ditemukan begini. Beberapa kali ini kan kita dengar berita di Pontianak ini, kejadian orang yang pada mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu karena masalah-masalah seperti ini, dan dia nggak tahu mau cerita ke siapa. Maka kita ini menjadi warga, menjadi teman, menjadi sahabat harus peka. Nabi mengajarkan, dilihat ada seorang sahabat duduk termenung di dalam masjid, didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kok kamu ada di masjid padahal ini bukan waktunya sholat? Ada apa ini? Nabi khawatir sama sahabatnya ini. Maka kata Sayyidina Abu Umamah, humu melazimatni wa duyun ya Rasulullah. Saya sumpek dan banyak utang. Ini juga jadi pelajaran bahwa menceritakan kalau kita banyak hutang itu boleh, tapi hanya kepada orang yang kita anggap punya solusi. Jangan diumbar di sosial media.
Jangan dijadikan status. Jangan cerita kemana-mana yang nggak perlu tahu, tapi ceritakan masalah ke orang yang kita anggap bisa memberi solusi. Abu Umamah cerita, ya Rasulullah, sumpek dan hutang banyak. Akhirnya Rasulullah menawarkan, mau nggak aku ajarkan kepada engkau beberapa bacaan? Kalau kamu baca, insya Allah Allah akan hilangkan kesumpekan, kegundahan dan kegelisahanmu, serta akan dituntaskan hutang-hutangmu. Abu Umamah ditawari seperti itu dari Nabi SAW yang kalau berbicara pasti benar. Mau wahai Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan setiap pagi dan setiap sore baca doa ini. Dan ini insya Allah kita hafal semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Akhirnya sama Sayyidina Abu Umamah diamalkan pagi sore, pagi sore, pagi sore. Allah berikan jalan dan hilang kesumpekannya, lunas hutang-hutangnya. Yang jadi masalah sekarang itu satu. Ustadz, doanya saya sudah hafal. Doanya saya sudah tahu. Terus mengamalkannya pun saya sudah pernah. Pertanyaannya, sekarang masih enggak? Enggak Ustadz, saya udah capek dah. Doa udah lama dah, sampai sekarang belum lunas-lunas. Nah ini masalahnya. Nabi pernah mengingatkan kita, Allah itu nggak pernah jenuh dengan doa kita sampai kita sendiri yang jenuh. Allah nggak pernah bosan mendengar doa kita sampai kita sendiri yang bosan. Kapan dikatakan seseorang bosan? Saat dia punya suatu hajat tapi dia mengatakan, saya udah pernah minta tapi belum mustajab sampai sekarang. Sekarang nggak mau minta lagi. Saya sudah pernah doa tapi belum terkabul sampai sekarang. Jadi saya sekarang nggak doa lagi. Kayaknya nggak ada pengaruhnya. Imam Syafi'i mengatakan, atahza'u bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'ad du'a'u sihamul laili la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u. Kamu jangan menghina doa, kata beliau. Karena kamu nggak tahu apa kehebatan doa, apa yang bisa dilakukan doa. Jangan kamu kira anak panah yang ditembakkan di malam hari itu meleset. Tidak. Dia cuman belum sampai kepada sasaran. Ini ibarat doa-doamu sepanjang malam kamu tahajud itu bukan enggak dikabul, bukan, tapi dia belum sampai kepada tujuannya. Walil amadin qida'u, dan namanya tujuan pasti ada batasnya. Terkabul. Kita yang sabar. Allah saja dengan ibadah kita sabar. Azannya jam sekian, ada orang sholat zuhurnya 2:30. Azannya jam 3, ada orang sholat asarnya jam 5. Masa kita menunggu doa-doa kita tidak sabar lalu mengatakan, saya udah pernah doa, cuman nggak mustajab. Baca. Dan ini resepnya dari Nabi, yang diamalkan oleh para sahabat dan mereka membuktikan kebenarannya. Cuman bedanya kadang-kadang oknum zaman sekarang ini kalau datang ke kiai, datang ke habib, datang ke guru, masalahnya hutang, lalu gurunya ini doanya begini, ada enggak solusi lain dulu selain doa? Begitu nanti. Karena dia pikir, aduh cuman doa aja nih. Saya pikir balik boleh kasih amplop dibantu selesai hutangnya. Doa aja katanya. Ini udah salah udah kalimatnya ini. Doa aja. Doa itu bukan ja, doa itu segalanya. Kita doa, nanti Allah tunjukkan jalannya. Yang bikin kita salah berikhtiar karena kita nggak doa dulu. Kalau kita doa dulu, kita ikhtiar. Kalau bahasa kita itu apa tuh Pak? Dapat apanya itu bahasanya? Nah, langsung dapat kepada titik temunya. Ikhtiarnya cocok, pas ternyata sumber rezekinya dari situ. Kita nggak tahu. Dan syaratnya kalau kita pengen doa-doa kita itu tadi, waktu kita minta pelunasan hutang dan sebagainya dikabulkan oleh Allah, jangan lupa Allah juga memberi syarat agar doa itu diterima. Apa itu? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan aku kabulkan, tapi syaratnya falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa itu falyastajibu li? Yang istijabah. Kalau Allah kasih perintah jalankan, jangan nakal. Kalau Allah kasih larangan tinggalkan, jangan diberontak. Ini syarat nomor 1. Yang kedua, wal yu'minu bi, hendaklah dia percaya, dia beriman. Jangan ada seorang hamba berdoa kecuali dia yakin doanya akan diijabah. Ini yang akan diijabah.
Tapi kalau waktu dia berdoa, aduh kayaknya sih tidak bisa. Nah, ini yang membuat dia tidak diijabah, pesimis. Ana inda zanni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita prasangka baik, Allah akan kabulkan, itu yang akan terjadi. Kalau hamba ini prasangka buruk, kayaknya nggak dikabulkan, itu pun yang akan terjadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ada dua posisi. Posisi pertama, kalau kita orang yang menghutangi, mudahkanlah. Apalagi bulan Ramadan, kasih kejutan. Siapa tahu kita punya kawan, kita tahu dia punya hutang, cuman dia nggak mau cerita ke kita. Padahal kita tahu nih dari orang lain, dia nggak mau cerita. Kasih kejutan, utang 500-600 ribu, kayaknya saya mampu nih. Utangnya kemana ini? Oh, ke toko situ. Datang ke toko. Pak, itu kawan saya tuh punya utang berapa? 600 ribu. Udah jatuh tempo, udah lewat sebulan dah bang. Nih 600 ribu dari saya. Tapi jangan bilang-bilang kalau saya yang ngasih. Oh siap bang. Begitu ini teman datang ke situ mau bayar, aduh pak, udah dibayarkan. Siapa yang bayarkan? Nah orangnya kasih amanah, nggak boleh cerita saya bayarkan, tapi sudah dibayarkan. Ini termasuk sesuatu yang luar biasa. Satu, menyenangkan hati seorang mukmin. Dua, ini disebut shadaqatus sir, sedekah diam-diam. Yang dikasih sedekah nggak tahu kalau dia menerima sedekah, dan dia pun nggak tahu siapa yang memberi sedekah. Sedekah diam-diam seperti ini sanggup memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam-diam, tiba-tiba ngasih, tiba-tiba membantu. Kita pernah dengar kan hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi pernah diminta mensolati seseorang, orang ini masih punya hutang. Ini kan viral ini hadis ini, suka menjadi ancaman untuk orang-orang yang punya hutang. Lalu Nabi nggak mau mensolati, ya kan begitu yang kita dengar. Tapi coba, hadis itu ada makna tersirat, ada makna tersurat. Secara tersirat memang zahirnya hadis Nabi katakan kalian solati, saya enggak. Tapi itu yang tersirat, itu yang tersurat. Cuman sahabat ini orang-orang cerdas, mereka paham Nabi nggak mau mensolati karena orang ini masih punya hutang. Itu Nabi nyindir kita. Kok bisa-bisanya kalian punya tetangga, kalian punya keluarga, kalian punya sahabat yang punya hutang sampai mati hutangnya kebayar, kok kalian diamkan? Makanya kemudian seorang sahabat menawarkan diri karena dia paham maksudnya Nabi. Nabi bukan nggak sayang sama umatnya, tapi Nabi itu sedang menggugah. Ini loh kesadarannya para tetangga nih. Ini tetanggamu punya hutang sampai mati belum kebayar, kok kalian diem? Akhirnya sahabat ini yang mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya saya yang tanggung. Maka kemudian Rasulullah mensolati. Dan nggak disebutkan bahwa pernah satu kali pun Nabi nggak jadi mensolati orang gara-gara hutangnya belum dibayar. Enggak. Nabi memancing, ayo mana nih yang kaya-kaya nih, ini loh sampai mati punya hutang belum dibayar, kalian diam saja. Gitu, ini makna yang tersiratnya. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya apa? Ana aula, aku lebih berana aula bil mu'minina min anfusihim, kata Nabi. Aku lebih berhak untuk mempedulikan orang-orang beriman. Ini terjadi, Nabi mengatakan kalian sholati, saya enggak. Itu waktu Nabi belum diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di riwayat yang lain, dan hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu apa? Nabi mengatakan, dan ketika rezekiku sudah cukup, ketika sudah lapang rezeki, maka Nabi mengatakan, siapa yang meninggal dari orang-orang beriman, man tuwfiya minal mu'minin fa'alayya qada'uh. Siapa yang meninggal dari orang-orang beriman, dia punya hutang, saya yang akan bayar hutangnya. Saat Nabi keadaannya sudah mampu, malah beliau yang mengatakan fa'alayya qada'u, saya yang nanti akan membayarkannya. Jadi itu yang dimaksud. Nabi bukan tidak mau mensolati, faktanya Nabi tetap mensolati. Ini menggugah, ayo dong yang mampu, yang bisa. Ini loh udah meninggal, ini loh dia kesulitan hutang, ayo dibantu sama-sama. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama, kalau kita yang menghutangi, ayo kita mudahkan, bahkan kita bebaskan. Yang kedua, kalau kita yang berhutang, ayo pasang niat yang baik, ayo kita usaha maksimal dan minta kepada Allah untuk dilunasi hutang-hutang kita. Mudah-mudahan baik kita sebagai orang yang berhutang atau orang yang menghutangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi yang terbaik. Jika kita berhutang, kita menjadi seorang penghutang yang terbaik, yang diberikan kemudahan untuk melunasinya, diberikan kelapangan untuk melunasinya,
melunasinya, disegerakan untuk melunasinya sebelum ajal kita datang, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah, tidak ada beban kewajiban kepada Allah dan tidak ada beban kewajiban kepada sesama manusia. Dan mudah-mudahan jika kita yang termasuk orang yang mampu dan menghutangi kepada orang lain, Allah mudahkan kita untuk bersedekah, Allah mudahkan kita untuk membantu, Allah mudahkan kita untuk memberi kelapangan, bahkan Allah mudahkan kita untuk bisa membebaskan dari hutang-hutangnya, yang insya Allah dengan itu semakin berkah harta, rezeki, pekerjaan dan usaha kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja hadirin yang dirahmati Allah pembahasan kita pada siang hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.